Kamu pernah nggak ngelewatin persimpangan jalan yang tiba-tiba bikin bulu kuduk berdiri? Kayak ada sesuatu yang ngeliatin dari kegelapan? Nah, kali ini aku bakal ceritain kisah nyata yang terjadi di sebuah persimpangan yang katanya angker banget. Dulu ada seorang wanita yang mati dengan cara tragis di situ. Dan katanya arwahnya nggak pernah pergi. Sampai sekarang, dia masih gentayangan nyari sesuatu yang belum diselesaikan. Kalau kamu penasaran, jangan kemana-mana. Tapi kalau kamu penakut, siapin mental dari sekarang. Karena cerita ini bakal buat kamu susah lupa. Oke, dengerin baik-baik. Karena cerita ini bakal bikin kamu mikir 2 kali sebelum ngelewatin persimpangan sepi di tengah malam. Jadi, ada satu persimpangan jalan di kotaku yang udah lama dikenal angker. Orang-orang nyebutnya Simpang Arini. Kenapa namanya Arini? Karena katanya, dulu ada seorang wanita bernama Arini yang jadi korban pembunuhan brutal di sana. Dan sejak saat itu, arwahnya nggak pernah pergi. Banyak pengendara yang ngaku pernah lihat sosok perempuan berdiri di tepi jalan, mukanya pucat, bajunya penuh darah, dan yang bikin makin serem, dia nggak punya mata, kosong, hitam. Tapi ada satu hal yang paling bikin merinding. Kalau kamu lewat dan lihat dia berdiri di situ, jangan pernah nengok ke belakang atau dia bakal ikut pulang. Ini kejadian yang dialami sama seorang mahasiswa bernama Surya. Malam itu, Surya baru aja pulang dari rumah temennya. Dia naik motor, ngelewatin simpang itu sekitar jam 2 pagi. Suasananya sepi, cuma ada suara jangkrik, dan sesekali angin yang ngebuat daun-daun kering berjatuhan di aspal. Awalnya sih biasa saja, sampai tiba-tiba dia ngerasa ada hal yang aneh. Jalanan yang tadinya terang kena lampu jalanan, mendadak jadi gelap. Motor yang tadinya mulus aja jalannya, tiba-tiba berat banget kayak ngelewatin lumpur. Dan yang paling bikin dia panik, di kaca spionnya, dia lihat ada seseorang berdiri di tengah jalan. Sosok perempuan, rambutnya panjang, bajunya sobek-sobek, penuh darah. Dia langsung merinding. Ingat cerita orang-orang tentang Arini, dia tahu satu hal. Jangan coba-coba tengok ke belakang. Tapi yang bikin makin parah, sosok itu makin lama makin dekat. Di spion, dia bisa lihat dengan jelas. Wajah perempuan itu kosong, gak ada mata. Cuma 2 lubang hitam yang dalam banget, kayak ngisap semua cahaya di sekitarnya. Surya ngerasa napasnya sesak. Tangannya mulai gemeter megang setang motor. Tapi dia tahu dia harus tetap lurus. Jangan berhenti, jangan nengok, jangan panik. Tapi pas dia udah hampir lewatin persimpangan itu, suara lirih tiba-tiba terdengar di telinganya. "Tolong, aku pulang." Dari situ semuanya berubah. Surya ngerasa kayak ada yang narik motornya ke belakang. Angin kenceng tiba-tiba berhembus, matanya perih kayak kena debu. Tapi yang bikin dia hampir nyerah, suara itu makin dekat. "Jangan tinggalkan aku." Lalu, sesuatu menyentuh bahunya. Tangan itu dingin, bukan cuma dingin biasa, tapi kayak es yang nempel langsung ke kulit. Jantung Surya langsung kayak mau loncat dari dadanya. Dia nggak berani nengok, tapi tangannya udah gemeter, kakinya lemes, dan motor yang dia kendarai tiba-tiba kayak kehilangan tenaga. Kayak ada sesuatu yang nahan. Suaranya makin jelas. "Tolong, aku mau pulang." Surya nekat narik gas sekencang-kencangnya, tapi mesinnya malah brebet, kayak mogok. Badannya mulai keringetan dingin. Napasnya berat. Di kaca spion, dia lihat sosok itu makin dekat. Sekarang bukan cuma berdiri diam, Arini mulai melangkah ke arahnya. Surya udah gak tahan lagi. Dia teriak sambil nekat nengok ke belakang. Dan disitulah kesalahannya. Sepersekian detik itu rasanya kayak neraka. Dia lihat wajah Arini dari dekat. 2 lubang hitam di matanya bukan kosong, tapi kayak pusaran yang ngebawa masuk ke dalam kegelapan. Darah menetes dari bibirnya yang sobek, dan ekspresinya bukan cuma sedih,
tapi juga marah. Surya langsung banting setang, motor oleng, dan dia kebanting ke pinggir jalan. Lututnya luka, tangannya berdarah, tapi dia nggak peduli. Yang ada di pikirannya cuma satu, lari. Dia bangun, napas ngos-ngosan, matanya liar nyari sosok itu. Tapi Arini udah nggak ada, jalanan kembali sepi, angin udah berhenti. Tapi ada satu hal yang bikin Surya beneran hampir pingsan di tempat. Di belakang motornya ada bekas tangan berdarah. Kayak ada yang berusaha nahan dia pergi. Surya masih berdiri di pinggir jalan, napasnya berat, keringat dingin bercucuran. Matanya nggak lepas dari bekas tangan berdarah di belakang motornya. Itu beneran nyata, bukan halusinasi. Tangannya gemeter pas dia coba ngelap bekas darah itu pakai jaketnya. Tapi anehnya, darah itu nggak hilang. Kayak nempel di bodi motor, meresap ke dalam catnya. Surya buru-buru naik motor lagi. Kali ini mesinnya langsung nyala. Tanpa pikir panjang, dia langsung tancap gas. Sampai di kosan, dia nggak langsung masuk. Matanya masih terus awas. Takut sosok itu ngikutin dia. Tapi sejauh ini aman. Dia coba narik napas panjang dan masuk ke kamarnya. Baru aja nutup pintu, tiba-tiba HP-nya bunyi. Ada notifikasi WhatsApp dari nomor nggak dikenal. Surya langsung ngerasa jantungnya berhenti, tangan dan kakinya langsung dingin. Dia nekat ngebuka chat itu. Cuman ada satu pesan, aku masih di sini. Layar HP tiba-tiba nge-glitch, kayak ada gangguan. Dan sebelum Surya sempat nutup chat itu, tiba-tiba muncul foto terbaru dari kameranya sendiri. Foto itu diambil di dalam kamarnya. Dan di belakang Surya ada Arini. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan yang bikin Surya hampir ngelempar HP-nya. Arini tersenyum. Surya langsung ngelempar HP-nya ke kasur. Badannya gemeter, jantungnya serasa mau copot. Foto itu diambil di kamarnya sendiri. Dia buru-buru nengok ke belakang. Kosong, gak ada siapa-siapa. Tapi perasaan gak enak itu masih nempel. Udara di kamarnya tiba-tiba jadi lebih dingin, lampu kamar kedip-kedip kayak ada gangguan listrik. Surya coba ngeluarin suara, tapi tenggorokannya kering. Matanya nggak lepas dari HP yang masih ada di kasur. Pelan-pelan, dia nyamperin dan ngambil HP itu. Pas dia buka lagi, chat dari nomor misterius tadi udah hilang. Nggak ada jejaknya sama sekali. Nggak ada pesan, nggak ada foto. Surya ngerasa makin nggak beres. Dia yakin tadi itu nyata. Itu bukan mimpi. Karena nggak bisa tenang, dia coba buat tidur. Tapi pas matanya baru aja mau merem, ada suara sesuatu yang geser di lantai. Dia melek lagi, nafasnya makin berat, suara itu makin dekat. Dari bawah tempat tidur, Surya berusaha buat gak gerak. Tapi bulu kuduknya berdiri, suara itu jelas. Kayak ada sesuatu yang ngedorong badannya di lantai. Ngesot pelan-pelan, pelan-pelan, dia ngintip ke bawah tempat tidur. Kosong, tapi pas dia balik rebahan, ada wajah Arini di atasnya. Mukanya pucat, matanya bolong, bibirnya menyeringai, dan tangannya mencengkeram leher Surya. Udara di kamar mendadak berat. Surya ngerasa dadanya ditekan, napasnya sesak. Dia coba ngelawan tapi badannya kaku. "Kau melihatku?" Bisikan itu terdengar jelas di telinganya. Lalu, semuanya gelap. Surya kebangun dengan napas ngos-ngosan. Badannya basah kuyup keringat. Jantungnya berdebar kencang. Dia ngeliat sekeliling, kamar kosnya masih sama. Gak ada Arini, gak ada tangan yang mencengkeram lehernya. Dia buru-buru duduk di kasur, coba nenangin diri. Tapi pas dia ngaca di layar HP, ada bekas lebam di lehernya. Surya makin panik. Ini bukan mimpi. Apa yang dia alamin tadi beneran nyata. Dia bangun, jalan ke kamar mandi buat cuci muka. Tapi pas dia lihat cermin, ada bayangan di belakangnya. Cepat-cepat dia noleh, tapi nggak ada siapa-siapa. Tapi di cermin, bayangan itu masih ada. Arini, mukanya pucat, mata bolong, bibirnya tetap menyeringai.
Tapi kali ini dia nunjuk sesuatu. Jam di dinding. Surya ngeliat jamnya. Pukul 3.33 pagi. Tiba-tiba suara ketukan keras di pintu kosnya bikin dia loncat kaget. Suara itu datang bertubi-tubi, kayak ada orang yang mau maksa masuk. Surya ketakutan setengah mati. Dia maju pelan, mau lihat lewat lubang intip. Tapi pas matanya mendekat, sesuatu dari luar juga ngeliat ke dalam. Matanya kosong, mukanya hancur. Arini. Surya mundur dengan napas terputus-putus. Dia pegang dada, berharap ini cuma halusinasi. Tapi suara ketukan berubah jadi suara garukan di pintu. Dan yang lebih parah, bau amis darah mulai kecium dari celah bawah pintu. "Aku pulang." Suara lirih itu masuk ke telinga Surya. Lalu, pintu terbuka sendiri. Pintu kamar kos Surya kebuka pelan, berderit nyaring di tengah sunyi. Angin dingin langsung nyelonong masuk, bawa bau anyir yang makin menusuk hidung. Surya mundur ke belakang. Tangannya gemeter, napasnya ngos-ngosan. Dia coba merem, berharap ini cuman ilusi. Tapi suara langkah kaki mulai terdengar. Pelan, mendekat. Surya buka mata. Dan di depan pintu, Arini berdiri di sana. Mukanya hancur, darah masih nempel di baju putihnya yang udah sobek-sobek. Tapi yang paling bikin Surya hampir pingsan, 2 lubang hitam di wajahnya seolah lagi menatap lurus ke arahnya. "Aku pulang." Suara lirihnya bikin bulu kuduk Surya meremang. Dan yang lebih parah, Arini ngangkat tangannya nunjuk ke dada Surya. "Kamu milikku." Surya spontan mundur ke belakang, tapi kakinya goyah. Dia jatuh duduk, matanya gak lepas dari sosok menyeramkan itu. Arini makin dekat, napasnya berat, kayak ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokannya. Dan tiba-tiba, dia tersenyum. Senyuman itu gak biasa, lebar, gak wajar. Surya gak tahan lagi. Dia loncat ke arah meja, nyari sesuatu buat dilempar. Tangannya nyambar botol minum, dan tanpa pikir panjang, dia lempar ke arah Arini. Botol itu nembus. Nembus! Seolah Arini cuman bayangan, tapi dia masih di sana, masih tersenyum. Lalu, dalam satu kedipan mata, dia udah ada di depan wajah Surya. "Jangan lari." Suara itu berbisik tepat di telinganya. Lalu, sesuatu mencengkeram leher Surya. Dingin, keras, kuat. Surya megap-megap, matanya membelalak. Dia ngerasa kayak ada tangan tak kasat mata yang lagi mencekik, bikin dia susah bernapas. Di tengah kepanikannya, dia lihat sesuatu di pojok kamar. Surya bisa lihat Arini masih berdiri di depan pintu. Tapi kalau Arini ada di depan pintu, lalu siapa yang lagi mencekiknya sekarang? Cengkeraman di leher Surya makin erat. Dingin, mencekat, napasnya makin sesak. Di cermin, Arini masih berdiri di depan pintu. Tapi tangan yang mencekik Surya nggak ada. Matanya membelalak. Ini bukan cuma hantu biasa. Ini sesuatu yang lebih dari sekadar arwah penasaran. Ini sesuatu yang bisa nyentuh dunia nyata. Surya refleks nabok tangan yang nggak kelihatan itu, tapi cengkramannya makin kuat. Dadanya nyesek, kepalanya pusing. Gelap. Sampai tiba-tiba, seseorang gedor pintu kamarnya dari luar. "Surya, lu kenapa? Surya, itu suara Eko." Surya berusaha ngeraih suara itu, tangannya ngelemah, pandangannya mulai kabur. Gedoran makin keras, dan tiba-tiba, cengkeraman itu lepas. Surya langsung jatuh tersungkur, batuk-batuk nyari napas, badannya lemas, keringat dingin ngalir dari dahinya. Dia ngelirik ke cermin. Surya dan Eko langsung mundur selangkah, napas mereka tertahan. Tawa kecil itu masih kedengeran dari arah cermin. Pelan, suara itu berubah jadi bisikan. "Kamu, udah buka pintunya." Jantung Surya mencelos. "Pintu? Pintu yang mana?" Dan di saat itu juga, pintu lemari di sudut kamar pelan-pelan terbuka sendiri. "Bro!"
Suara Eko gemetar, matanya melotot ke lemari itu. Di dalamnya kosong, nggak ada apa-apa. Cuman baju-baju yang tergantung. Tapi Surya nggak bisa ngelepasin tatapannya dari sana. Ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman. Cahayanya terlalu gelap. Bahkan lampu kamar nggak bisa nerangin bagian dalam lemari itu. Kayak ada bayangan pekat yang nutupin. Terus sesuatu bergerak di dalamnya. Lampu kamar tiba-tiba kedip-kedip. Bayangan di dalam lemari itu makin jelas. Sosok perempuan berdiri di sana, rambutnya nutupin muka, bajunya sobek-sobek. Bukan Arini, tapi sesuatu yang lain. Sesuatu yang selama ini bersembunyi. Nunggu pintunya dibuka. Surya mundur, kakinya gemetar. Rian, kita harus keluar. Tapi sebelum mereka bisa ngelakuin apa-apa, sosok di lemari itu bergerak. Tangan kurusnya keluar lebih dulu, kukunya panjang dan tajam. Dan tiba-tiba, pintu lemari kebanting nutup sendiri. Suara tawa tadi langsung hilang, lampu kamar kembali normal. Surya dan Eko saling pandang. Mereka berdua tahu satu hal, apapun yang tadi muncul, masih ada di sana. Dan itu bukan Arini, itu sesuatu yang lebih tua, lebih kuat. Dan yang paling gawat, mereka nggak sengaja udah ngebebasin sesuatu yang harusnya tetap terkunci. Eko langsung narik tangan Surya. Bro, kita harus keluar dari sini. Surya nggak nunggu 2 kali. Mereka berdua langsung ngeloyor keluar kamar. Napas masih memburu. Tangan Surya gemetar pas dia nutup pintu kamar kosnya. Tapi perasaannya masih nggak enak. Di belakang mereka, ada sesuatu di dalam kamar itu yang masih ngeliatin. Mereka buru-buru turun ke lantai bawah. Kos-kosan masih sepi. Cuman suara kipas angin yang bunyinya nyaring banget di lorong. Eko ngelirik Surya. Lu ngerasain itu? Surya ngangguk. Hawa dingin itu masih ngikutin mereka. Bukan cuman di dalam kamar, bukan cuman di lantai atas, tapi di mana-mana. Mereka keluar dari kos, jalan cepat ke parkiran. Motor Surya masih di tempatnya, tapi sekarang udah kotor banget, kayak habis kena debu berhari-hari. Dia nggak mikirin itu. Yang penting, mereka harus pergi dari sini. Mesin motor dinyalain. Surya naik duluan, Eko bonceng di belakangnya. Tanpa ngomong apa-apa, mereka langsung gas. Tapi pas baru keluar dari gerbang kos, mesin motor tiba-tiba mati. Surya panik, tangannya buru-buru muter kunci, tapi motor nggak nyala. Eko gelisah di belakang. Cepetan bro, gue nggak mau lama-lama di sini. Surya mau nyoba sekali lagi, tapi tiba-tiba dia ngerasa ada angin dingin yang ngelewatin lehernya. Bulu kuduknya langsung meremang. Di spion, ada bayangan putih berdiri di tengah jalan. Sosok perempuan, rambutnya panjang nutupin muka. Bajunya lusuh, penuh darah kering. Dan yang paling bikin Surya hampir pingsan, bayangan itu makin lama makin dekat. Tanpa pikir panjang, Surya dorong motornya ke pinggir, terus langsung lompat turun. Bro, lari! Mereka kabur sekencang mungkin, ninggalin motor di sana. Nafas ngos-ngosan, kaki gemetar, tapi mereka nggak peduli. Karena di belakang mereka, ada sesuatu yang ngikutin. Dan kali ini, sosok itu nggak akan ngelepasin mereka begitu aja. Mereka nggak berhenti lari sampai benar-benar keluar dari gang. Surya dan Eko ngelihat ke belakang, berharap sosok itu nggak ngikutin mereka lagi. Nafas mereka masih ngos-ngosan. Kita kemana sekarang? Tanya Eko, matanya gelisah nyari tempat yang aman. Surya mikir cepat. Kos lu deket sini kan? Kesana aja dulu. Tanpa ragu, mereka langsung menuju kosan Eko, yang jaraknya cuma beberapa blok dari tempat mereka ninggalin motor. Begitu sampai, mereka buru-buru naik ke kamar Eko dan ngunci pintu rapat-rapat. Tapi masalahnya, hawa dingin itu masih ada. Kayak sesuatu ngikutin mereka sampai sini. Eko duduk di lantai masih gemeter. Gue gak suka ini bro, kita harus ngelakuin sesuatu.
Kita harus cari tahu siapa cewek itu. Surya ngangguk, mereka harus tahu. Atau sosok itu nggak bakal pergi. Mereka mulai nyari info di internet tentang kejadian aneh di persimpangan jalan tempat mereka pertama kali ngelihat hantu itu. Dan gak butuh waktu lama sebelum mereka nemuin sesuatu yang bikin bulu kuduk berdiri. 5 tahun lalu, seorang perempuan ditemukan tewas di persimpangan itu. Namanya Arini, seorang mahasiswa yang katanya hilang sebelum akhirnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan, dibunuh dengan sadis. Sampai sekarang, kasusnya belum terpecahkan. Surya dan Eko saling pandang. Jangan-jangan dia, bisik Eko. Surya mengangguk. Kayaknya dia mau sesuatu dari kita. Tiba-tiba lampu kamar mati sendiri. Pintu kamar kejedot keras. Kayak ada yang nonjok dari luar. Bro, kita nggak sendiri di sini, suara Eko gemetar. Dan di sudut ruangan, di balik bayangan gelap, sesuatu berdiri memperhatikan mereka. Eko buru-buru nyalain senter dari HP, sorot cahayanya langsung nyari sumber suara. Tapi nggak ada siapa-siapa, cuman bayangan lemari dan kursi yang kelihatan makin seram karena efek pencahayaan. Surya merapat ke Eko, napasnya masih berat. Gue dengar sesuatu kayak suara bisikan. Eko nelan ludah. Gue juga. Mereka berdua saling pandang. Udara di kamar makin berat, hawa dingin kayak nembus tulang. Tiba-tiba, layar laptop Eko yang masih nyala berubah sendiri. Halaman berita yang tadi mereka buka, kegeser ke artikel lain, artikel tentang Arini. Dan di pojokan layar ada pesan yang gak mungkin mereka ketik sendiri. Tolong aku. Eko langsung nutup laptopnya dengan cepat, tangannya gemetar. Gila, ini beneran dia, Sur. Dia nyoba komunikasi. Surya ngelus wajahnya sendiri. Otaknya masih muter nyari cara buat ngerti semua ini. Kalau dia minta tolong, berarti ada sesuatu yang belum selesai. Mungkin kita harus cari tahu siapa yang ngebunuh dia. Eko ngangguk ragu. Tapi, gimana caranya? Kita kan bukan detektif. Tiba-tiba, pintu kamar Eko kebuka sendiri. Pelan banget ngeluarin bunyi derit panjang yang bikin bulu kuduk mereka meremang. Dan di lorong kos-kosan yang gelap ada bayangan seseorang berdiri, menatap mereka. Eko dan Surya terpaku, napas mereka tercekat. Bayangan di lorong itu gak bergerak, tapi hawa dingin makin menusuk. Eko meraih HP-nya, nyorotin senter ke arah lorong, kosong. Bayangan itu lenyap. Surya buru-buru nutup pintu, lalu ngunci rapat-rapat. Bro, kita nggak bisa diem aja. Arini jelas nyoba komunikasi, kita harus cari tahu. Eko masih gemetar. Iya, tapi caranya gimana? Kita nggak punya petunjuk apa-apa. Mereka terdiam sejenak, lalu Surya kepikiran sesuatu. Kita ke persimpangan itu lagi, mungkin ada yang kita lewatin, mau nggak mau mereka akhirnya berangkat. Malam itu jalanan sepi. Mereka berdiri di persimpangan tempat Arini dulu ditemukan. Lampu jalan remang-remang. Cuma sesekali ada motor lewat. Eko nyorotin tanah dengan senter HP. Gue gak tahu kita nyari apa, tapi langkahnya terhenti. Dia jongkok, matanya membelalak. Ada bercak darah di aspal, samar tapi masih terlihat. Surya ikut jongkok, meraba bercak itu. Udah lama, tapi gak hilang sepenuhnya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakang mereka. Mereka langsung berdiri, nengok ke belakang. Seorang bapak tua, kelihatannya pemulung, berdiri gak jauh dari mereka. Kalian nyari sesuatu, suaranya parau. Surya dan Eko saling pandang, ragu-ragu. Akhirnya Surya memberanikan diri. Pak, Bapak tahu sesuatu soal Arini? Cewek yang dulu ditemukan di sini? Bapak itu diam sebentar, lalu matanya menyipit. Kalian gak seharusnya nyari tahu. Nanti dia datang. Eko menelan ludah. Siapa, Pak? Maksudnya Arini. Bapak itu menggeleng pelan. Bukan,
orang yang bikin dia jadi arwah penasaran. Surya dan Eko langsung merinding. Malam semakin dingin, dan suara bapak tua itu terdengar seperti peringatan. Orang yang bikin dia jadi arwah penasaran, Surya mengulang dengan suara lirih. Bapak itu nggak langsung jawab. Dia ngelirik ke sekitar, seolah takut ada yang nguping. "Kalian beneran mau tahu?" tanyanya pelan. Eko dan Surya saling tatap, lalu mengangguk. Bapak itu menarik napas panjang, lalu berbisik. "Dulu, ada yang lihat Arini dibawa sama seseorang sebelum kejadian. Malam itu dia dijemput sama orang yang dikenal, tapi nggak pernah ada yang tahu pasti siapa. Polisi juga nggak bisa nemuin bukti kuat." Surya menelan ludah. "Terus, orang itu masih di sini? Masih hidup?" Bapak tua itu mengangguk pelan. "Masih. Dan dia nggak suka ada yang kepo soal ini. Kalau kalian terus ngorek-ngorek, dia bakal tahu." Eko melirik sekeliling, tiba-tiba ngerasa diawasi. "Pak, kami cuma mau bantu Arini. Kami pikir kalau kita tahu siapa pelakunya, mungkin arwahnya bisa tenang." Bapak itu mendekat, suara bergetar. "Masalahnya, dia juga nggak sendiri. Ada sesuatu yang lebih gelap di belakangnya. Kalian lihat jejak darah itu bukan darah biasa, itu pertanda." Surya langsung mundur selangkah. "Pertanda apa, Pak?" Bapak itu membuang napas lalu berbisik, "Arini bukan satu-satunya korban, dan kalau kalian terus nyari, mungkin kalian bakal jadi korban berikutnya." Malam semakin sunyi. Angin dingin berhembus, membawa bisikan yang gak jelas asalnya. Surya dan Eko berdiri di persimpangan jalan, tempat di mana semuanya bermula. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik kegelapan. "Kita beneran mau lanjut?" Eko bertanya dengan suara ragu. Surya mengangguk. "Udah kepalang tanggung, kita harus selesain ini." Tiba-tiba angin kencang berhembus, membawa suara lirih yang menggema di telinga mereka. Bayangan Arini muncul di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip. Wajahnya masih penuh luka, tapi kali ini dia nggak terlihat marah, melainkan sedih. "Kalian udah tahu siapa yang ngelakuin ini," suara Arini berbisik. "Tapi ada harga yang harus dibayar." Surya dan Eko saling berpandangan. "Maksudnya?" Surya bertanya pelan. Tiba-tiba dari arah gelap muncul sosok lain, siluet seorang pria tua. Wajahnya samar, tapi matanya berkilat penuh kebencian. Itu dia, orang yang bertanggung jawab atas kematian Arini. "Kalian terlalu banyak tahu," suara pria itu dalam dan mengancam. "Seharusnya kalian gak ikut campur." Arini berbalik menghadap pria itu. Angin semakin kencang, dan tiba-tiba tubuh Arini berubah menjadi kabut hitam yang mengelilingi pria tersebut. Pria itu berteriak. Tubuhnya seolah tersedot ke dalam kegelapan. Surya dan Eko hanya bisa menyaksikan jantung mereka berdetak kencang. Lalu semuanya hening. Pria itu lenyap dan Arini menatap mereka dengan mata berkaca-kaca sebelum tubuhnya memudar perlahan. "Terima kasih," bisiknya sebelum menghilang sepenuhnya. Lampu jalan kembali menyala normal. Suara malam kembali seperti biasa. Surya dan Eko berdiri di sana, masih berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. "Jadi, udah selesai?" Eko bertanya pelan. Surya menghela napas panjang. "Kayaknya iya." Mereka melangkah pergi dari persimpangan itu, meninggalkan cerita kelam di belakang mereka. Tapi jauh di dalam hati, mereka tahu beberapa rahasia seharusnya tetap terkubur dalam gelap. Itulah akhir dari kisah mengerikan di persimpangan ini. Tapi, apakah benar semuanya sudah selesai? Atau mungkin masih ada sesuatu yang mengintai di balik gelapnya malam? Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan kalau kalian punya pengalaman horor serupa, tulis di kolom komentar. Siapa tahu kisah kalian bisa aku angkat di video berikutnya. Subscribe biar nggak ketinggalan cerita horor lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, kalau kalian masih berani.